Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Selamat datang kembali di channel YouTube kami. Pada video kali ini, saya akan membahas topik yang mungkin sebelumnya sudah banyak diketahui oleh para mahasiswa yang sedang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi ujian skripsi. Yaitu, mengenai berbagai trik maupun kisi-kisi serta clue terkait pertanyaan-pertanyaan yang diperkirakan akan muncul nantinya di saat ujian skripsi. Namun perlu pula kamu ketahui, bahwa berbagai trik maupun kisi-kisi serta clue terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut, sebenarnya dengan tanpa kamu sadari, dapat memberikan dampak buruk terhadap performa kamu di saat menjalani ujian skripsi nantinya. Mau tahu alasannya? Mari simak penjelasannya bersama-sama. Kita semua tahu bahwa setiap manusia memiliki karakter dan pola pikir, serta kepribadian yang berbeda-beda, begitu juga dengan para dosen penguji. Sudah tentu kemungkinan terbesarnya dari setiap karakter dan pola pikir, serta kepribadian tersebut, akan cenderung bisa berubah-ubah, mengikuti waktu, kondisi lingkungan, dan suasana hati. Jadi, kita tidak bisa berharap banyak, jika seorang dosen penguji memiliki pemikiran, dan suasana hati yang sama dalam menghadapi mahasiswa yang berbeda. Maknanya, belum tentu setiap pertanyaan yang akan diberikan oleh para dosen penguji akan selalu sama dengan yang diberikannya kepada beberapa mahasiswa peserta ujian skripsi. Apalagi, trik maupun kisi-kisi serta clue pertanyaan-pertanyaan tersebut, sumbernya bukan dari lingkungan kampus kamu sendiri, tapi sumbernya dari beberapa konten tetangga. Jadi, beda karakter dan beda pola pikir dan beda pula kepribadiannya, maka akan berbeda pula beban porsi pertanyaan yang akan diberikan. Berikut contoh umum, kebiasaan para penguji dalam memberikan pertanyaannya kepada mahasiswa peserta ujian skripsi. Pertama, penguji biasanya akan memberikan pertanyaan yang lebih sulit atau mendetail kepada mahasiswa yang dianggapnya lebih pintar dari mahasiswa lainnya. Kedua, penguji biasanya akan memberikan pertanyaan yang sulit atau mendetail kepada mahasiswa yang dianggapnya bermasalah, entah itu bermasalah dengan salah satu dosen itu sendiri, ataupun bermasalah dengan kampus, atau masalah yang lainnya yang menyebabkan dosen penguji tersebut memiliki rasa kesal atau tidak senang. Ketiga, penguji biasanya akan memberikan pertanyaan yang sulit atau mendetail kepada mahasiswa yang memang belum pernah dilihat atau dikenalinya sebelumnya. Keempat, penguji biasanya akan cenderung memberikan pertanyaan yang sederhana kepada mahasiswa yang dianggapnya memiliki kemampuan standar. Kelima, penguji biasanya akan cenderung memberikan pertanyaan yang sederhana kepada mahasiswa yang dianggapnya memiliki kepribadian yang menyenangkan, entah itu karena sopan, baik, ramah, atau juga santun. Keenam, penguji biasanya akan cenderung memberikan pertanyaan yang mudah kepada mahasiswa yang dianggapnya memiliki kemampuan di bawah standar. Ketujuh, penguji biasanya akan cenderung memberikan pertanyaan yang mudah kepada mahasiswa dikarenakan dosen penguji tersebut memiliki kepribadian yang tidak ingin mempersulit mahasiswanya. Tapi ini memang masih agak langka untuk ditemui. Dari beberapa contoh tadi, bisa kamu analisa bahwa setiap pertanyaan yang akan diberikan dosen penguji kepada mahasiswa yang satu, belum tentu akan sama dengan mahasiswa yang lainnya. Hal tersebut tergantung dari setiap karakter, pola pikir atau kepribadian, dan bergantung pula pada waktu, masa, kondisi lingkungan, ataupun suasana hatinya. Tapi, tidak pula kita pungkiri, ada juga dari dosen penguji yang memiliki pertanyaan yang monoton, namun hanya sebagian kecil saja. Dan ada 3 kemungkinan pada dosen penguji yang memiliki pertanyaan monoton, di antaranya yaitu: 1. Dikarenakan dosen penguji tersebut memiliki kepribadian yang tidak ingin mempersulit mahasiswanya. 2. Dikarenakan dosen penguji tersebut adalah dosen baru atau pemula. 3. Dikarenakan dosen penguji tersebut, seperti mahasiswa pada contoh nomor 6 sebelumnya, sehingga tidak punya bahan pertanyaan lainnya. Poin kedua, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dosen penguji tidak bisa sepenuhnya kita ketahui, seperti bocoran soalan ujian anak sekolahan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dosen penguji keseluruhannya tidak memiliki kunci jawaban, dan perlu diingat, saat ini kita tidak sedang menghadapi ujian nasional di tingkat sekolahan. Setiap jawaban atas pertanyaan apapun yang akan diberikan oleh dosen penguji, semuanya hanya bergantung pada kemampuan kamu, yaitu kemampuan dalam penguasaan apa saja fenomena dan masalah yang melatar belakanginya, teori, metode, dan analisa yang digunakan, serta bagaimana hasil dan pembahasan yang dicapai di dalam skripsi kamu.
Jadi, para dosen penguji tersebut memberikan pertanyaan-pertanyaannya secara umum hanya untuk mengetahui seputaran 1. Apakah saja fenomena dan masalah, serta yang melatar belakangi penelitian kamu. 2. Apakah jawaban kamu sudah cocok atau sesuai dengan fenomena dan masalah, serta yang melatar belakangi penelitian kamu. 3. Apa teori, metode, dan analisa yang kamu gunakan di dalam penelitian kamu. 4. Apakah jawaban kamu sudah cocok atau sesuai dengan teori, metode, dan analisa yang kamu gunakan di dalam penelitian kamu. 5. Untuk mengetahui bagaimana hasil dan pembahasan yang dicapai di dalam skripsi kamu. 6. Apakah jawaban kamu sudah cocok atau sesuai dengan hasil dan pembahasan yang dicapai di dalam skripsi kamu. Baiklah, sekarang kita kembali lagi ke topik, bahwa berbagai trik maupun kisi-kisi serta clue terkait pertanyaan-pertanyaan yang diperkirakan akan muncul nantinya di saat ujian skripsi, tanpa disadari, dapat memberikan dampak buruk terhadap performa kamu nantinya pada saat menjalani ujian skripsi. Berikut adalah 2 dampak buruk, beserta contohnya, yang akan memberikan pengaruh terhadap performa kamu nantinya saat menjalani ujian skripsi. Dampak pertama, akan dapat membuat kamu menjadi bingung, karena sudah terlanjur fokus kepada trik maupun kisi-kisi serta clue terkait pertanyaan-pertanyaan serta jawabannya tersebut, nantinya kamu akan terkejut setelah menemukan bahwa pertanyaan yang diberikan kepada kamu berbeda dari yang kamu harapkan. Padahal, bisa saja hanya jenis pertanyaannya berbeda, namun jawabannya sama, tapi tidak kamu sadari, disebabkan sudah terlanjur fokus dan percaya dengan yang kamu ketahui saja, dari trik maupun kisi-kisi serta clue tersebut, sehingga kamu akan pecah fokus, gugup, dan tidak merasa tenang lagi untuk mencari jawabannya. Saya berikan 4 contoh saja, dari pertanyaan-pertanyaan yang berbeda, namun memiliki kesamaan pada jawabannya, dan mampu menjebak kamu, sehingga membuat kamu menjadi bingung untuk menjawabnya. 1. Apa yang melatar belakangi penelitian kamu? 2. Apa alasan sehingga kamu mengangkat judul penelitian tersebut? 3. Apa yang membuat kamu tertarik untuk melakukan penelitian tersebut? 4. Apa saja fenomena atau kejanggalan yang kamu temui sehingga tertarik untuk mengangkat penelitian tersebut? Bisa kamu lihat, pertanyaan-pertanyaan tersebut memiliki berbagai perbedaan, namun memiliki maksud dan tujuan yang sama untuk jawaban yang sama. Hal inilah yang dapat menyebabkan kekeliruan dalam pemahaman dalam makna pertanyaan, sehingga membingungkan dan menjadikan kamu gagal fokus. Dampak kedua, dapat semakin menyulitkan kamu. Karena kamu sudah gagal fokus, diakibatkan bingung dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul, namun tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Tentunya, kamu akan semakin kesulitan untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Disebabkan konsentrasi kamu pada materi mulai buyar. Dan inilah yang mengakibatkan kebanyakan mahasiswa menjadi ngeblank pada saat menerima pertanyaan dari dosen pengujinya. Karena, menurut kamu, pertanyaan dan jawaban dari trik maupun kisi-kisi serta clue tersebut kok malah tidak ada yang keluar, atau tidak ditanyakan oleh penguji, dan pertanyaannya yang muncul malah yang lain, atau berbeda, dan kamu pun tentunya menjadi semakin panik. Poin ketiga, percaya diri sangat diperlukan dalam menghadapi ujian skripsi. Maknanya, percayakan dirimu sepenuhnya dalam menghadapi skripsi. Berikut konsep paling sederhana yang dapat kamu lakukan dalam membentuk percaya diri dalam menghadapi skripsi. 1. Percaya diri bahwa daftar isi akan selalu menjadi teman setia dan pemandu kamu dalam menghadapi berbagai pertanyaan dari para dosen penguji. Daftar isi akan memandu kamu, ibaratkan map atau peta, sebagai penunjuk arah dari setiap bagian yang ada di dalam skripsi kamu, sehingga tidak perlu lagi mengkhawatirkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan oleh para penguji. 2. Percaya diri bahwa dalam ujian skripsi, tidak ada jawaban yang salah. Percaya diri bahwa tidak ada jawaban yang salah ini akan lebih mudah dalam mengontrol diri. Agar kamu tetap dalam kondisi tenang dan fokus. Sehingga kamu dapat dengan mudah untuk berimprovisasi dalam memberikan jawaban yang sangat mendekati dengan kesesuaian jawaban yang diharapkan oleh penguji. Improvisasi di sini bisa saja disebut sebagai percaya diri untuk bisa ngeles. 3. Percaya diri bahwa semua pertanyaan dari dosen penguji sesuai dengan kemampuan kamu. Dengan percaya diri ini, kamu tidak akan perlu lagi mencari-cari tahu dari berbagai sumber mengenai trik
maupun kisi-kisi serta clue yang akan ditanyakan oleh dosen penguji, karena nantinya akan dapat membingungkan dan menyulitkan, bahkan menyesatkan kamu di saat menjalani ujian skripsi. Intinya kontrol, fokus dan ketenangan diri. 4. Percaya diri jika senyuman manismu dapat meluluhkan penguji. Namun, banyak yang beranggapan bahwa di saat menghadapi ujian skripsi, jangankan senyum manis, berkata-kata saja sulit. Itu terjadi jika kamu belum bisa mengontrol atau menguasai diri untuk fokus dan tetap tenang. Senyum merupakan salah satu cara konyol, namun cukup manjur dalam membantu kamu jika dalam kondisi terdesak saat menghadapi pertanyaan yang mungkin dirasa sangat sulit sekali untuk dijawab. Dan, jika dibandingkan dengan yang biasa banyak dilakukan mahasiswa, ketika menerima pertanyaan yang sulit dari dosen penguji, malah menggunakan cara basi atau garing, seperti bersikap berpura-pura sedang berpikir, seolah-olah sedang mencari tahu jawabannya, atau malah diam saja, sambil menunduk dan membolak-balikan lembaran skripsinya. Hal ini dipastikan akan memancing dosen penguji untuk lebih gencar bertanya, atau bahkan menjadi kesal, karena melihat sikap basi dan garing tersebut. Nah, akan berbeda situasinya jika jurus andalannya adalah tersenyum manis. Karena akan cukup ampuh dalam merubah ketegangan dalam suasana sidang atau ujian skripsi. Logikanya, senyum itu merupakan bentuk penyampaian pesan abstrak yang cenderung positif, yang membuat penerimanya tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang sedang difikirkan oleh si pemberi senyum, namun si penerimanya akan tetap memberikan tanggapan yang cenderung positif pula. Dengan tersenyum manis ini, akan menjauhkan kamu dari stres dan kepanikan pada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sulit atau di luar dugaan kamu. Karena senyum manis akan selalu dapat membuat kamu tetap fokus dan tenang selama menjalani ujian skripsi. Serta secara tidak langsung, kamu sudah menularkan aura positifmu kepada para dosen penguji, sehingga suasana sidang atau ujian skripsi tidak menegangkan dan menakutkan, namun membuat kamu menjadi lebih nyaman dan bersahaja. Demikian penjelasan dari saya. Dengan persiapan yang baik, fokus pada tujuan kamu, sikap positif, dan berlatih menguasai dan memahami poin-poin penting di setiap bab skripsi, kamu akan merasa lebih percaya diri dalam menghadapi ujian skripsimu. Selamat mencoba dan semoga sukses. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton video ini, semoga selalu bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya, agar dapat membantu membangun channel ini, tetap berkreasi untuk memberikan manfaat-manfaat terbaru dan kreatif buat kita semua. Sampai jumpa pada video berikutnya, dengan tema yang lebih menarik, untuk pembekalan kamu dalam menghadapi ujian skripsimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.